dulu ya boleh ditafsirkan, boleh diucapkan dengan bacaan yang terdengar atau jadi ya. Boleh. Ini yang kedua, bukan yang kedua. Kemudian yang menghafal nggak boleh. Yang tidak boleh itu ketika diniati membaca Quran atau menghafal Al-Quran sambil mandi, tidak boleh. Dan juga sambil nyanyi. Nah, itu mah udah banyak sering itu mah nyanyi. Tidak boleh, ya. Sambil nyanyi. Tapi tempat yang paling ideal untuk nyanyi Tidak mandi. Itu yang pertama, sunnahnya ketika mandi membaca Bismillah. Kemudian yang kedua, wal wudu'u kamilan qablahu, yaitu melakukan wudu terlebih dahulu sebelum melakukan mandi junub. Wudunya dengan sempurna, kamilan dengan sempurna. Niatnya nawaitul wudu'a li sunnatil husli, karena wudu karena sunnah mandi ya. Sunnahnya mandi junub. Kemudian yang ketiga, sunnahnya mandi yaitu wa imra'ul yadi ala ma wasalat ilaihi minal jasadi. Yang ketiga, sunnahnya itu menggosok-gosok badan. Menggosok-gosok badan. Kalau tidak digosok, sah mandinya. Yang penting air rata ke sekujur badan. Kalau wajib gosok, kasihnya tidak boleh. Kalau wajib gosok, ya badan kasihnya tidak boleh. Hanya tidak wajib menggosok-gosok badan, ya. Hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Tapi ketika ada najis yang ada di badan, ya wajib dibuang. Buangnya ya tidak sepanjang, ya. Boleh pakai alat bantu, boleh. Ya, berapa tadi? Tiga ya. Pertama baca Bismillah, wudu, ketiga menggosok-gosok badan dengan tangan atau pakai alat bantu, boleh. Yang keempat, wal muwalatu, yaitu kontinu sekaligus selesai mandinya, tidak dicicil, malam mandinya pagi, subuh baru badan. Walaupun boleh. Dengan catatan tidak terbalik. Misalkan jam 9 kita kumpul kemudian mandi junub apa dulu karena dingin cuacanya boleh, tapi nanti ketika jam 12 ya harus ulangi lagi tidak boleh diteruskan ya Untuk pipik tidak ada jubin. kalau nambah lagi ya harus diulangi dari awal lagi. Kalau nggak nambah boleh dilanjutkan dari Gitu kan.
Jadi kalau nggak nambah, kalau nggak ibarat sama seperti kawannya ketika wudhu. Ya. Wudhu juga boleh dicicil. Wudhu di rumah dari muka sampai tangan misalkan. Bila airnya habis, dilanjutkan di masjid. Wudhunya dilanjutkan. Ya. Maka dari rumah ke masjid itu harus tidak batal wudhunya. Kalau batal berarti dari awal Ulang lagi. diulang lagi. Itu juga cukup. Ya. Kalau nggak nambah boleh dilanjutkan sisanya nantinya. Kalau nambah ya diulang dari awal. Itu yang keempat. Ya. Yang kelima adalah wataqdimul yumna 'ala al-yusra. Mendahulukan anggota badan yang kanan ketika menyiram. Mengundur dahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Ya, sebelah kanan semuanya rata, baru ganti anggota badan sebelah kiri. Ya, ini sunnah-sunnahnya mandi. Ya. Sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Sebelum kita beranjak ke pasal mengenai mandi yang disunahkan. Kalau tadi sunahnya mandi ya. Kalau yang pasal selanjutnya ini mandi yang disunahkan. Mandi yang disunahkan. daerah yang sulit masalah air. Mungkin pendidikan saya cepat mengambil air sampai ember, mungkin jam 4 pagi dan berangkat sampai tanggal 12 mungkin baru ada ini. Bagaimana? Kalau kita harus mandi junub ya Pak. Kadang-kadang ya kita dengar air Tadi. Bagaimana jika kondisi itu sulit air? Caranya tayamum. Tayamumnya bagaimana? Belum tayamumnya sama seperti tayamum jadinya kalau mandi junubnya bagaimana? Sama ya? sama. Jadi tayamumnya sama seperti tayamum berarti menuju muka dan tangan saja. Jadi tidak perlu dulu di Masakan Pak. Kalau bentuknya jadi manusia simpel. Saya pikir nggak tak nama pikir emang kami jorok. Harus jelas memang. Daerah-daerah terpencil lainnya. Kesulitan air, bagaimana cara mandi dulu? Ya, kalau tidak ada dengan tayamumnya sama seperti halnya tayamum pengganti wudhu. Ya, cukup muka dan tangan. Tapi niatnya mandi dulu. Nawaitu tayamum li dirofil hadasi abadi atau dirofil janabati atau dirofil hadasi abadi dalam ini niatnya tayamum. Tapi udah dikategorikan mandi junub gitu. Ya sudah termasuk dari tapi syarat-syarat tayamum kan banyak. Syarat-syarat tayamum diantaranya harus mencari air
batas